Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dua prarekonstruksi peristiwa di rumah Irjen Verdi Sambo masih menggambarkan adegan tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Padahal pengacara keluarga menyebut bobot perkara lebih kepada penyiksaan daripada tembak-menembak. Untuk memahami penyidikan kasus ini, kami telah tersambung dengan mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat sore, Pak Susno. Selamat sore Mbak Vera, selamat sore para pemirsa. Baik Pak Susno, seperti dalam pengantar saya tadi, prarekonstruksi kemarin ingin melihat ada adu tembak. Jika memang benar ada adu tembak, bisa jadi ada lubang peluru di tembok. Nah, bagaimana penyidik ini bisa membedakan dari bukti-bukti yang ada di tembok ini, misalnya apakah benar ada adu tembak ataukah tidak? Jadi rekonstruksi kan untuk melihat kasus aslinya bagaimana. Ini namanya saja prarekonstruksi. Nah, mestinya memperlihatkan kasus yang mau direkonstruksi itu apa. Nah, kalau memang saya nggak tahu ya, apa betul kasus yang direkonstruksi itu tembak-menembak atau kasus pembunuhan atau kasus apa. Sedangkan dari pihak kuasa hukum mengatakan bahwa Brigadir J mati dulu baru ditembak, berarti kan pembunuhan, dan dilaporkan juga kasus penganiayaan dan kasus hilangnya atau pencurian HP. Jadi alangkah tepatnya kalau prarekonstruksi ini ditentukan dulu perkaranya perkara apa. Nah, perkara apa itu akan terjawab manakala dilakukan otopsi ulang gitu kan yang dihebohkan itu dianiaya dulu, meninggal dulu, baru ditembak. Tapi itu kan baru tanda tanya ya. Nah, itu harus dibuktikan. Katanya berkali-kali mengatakan bahwa akan scientific crime investigation dan melibatkan forensik. Ya jawablah, cara menjawabnya ya ditanya saja sama jenazah. Jenazahnya nanti kan akan menjawab bahwa dia itu mati karena ditembak atau mati karena dianiaya. Itu yang akan menjawab adalah hasil pemeriksaan forensik terhadap jenazah itu. Makanya secepatnya dilakukan supaya jenazah tidak keburu busuk gitu atau keburu daging-dagingnya itu melentur melebur gitu. Jadi kalau sudah jelas bahwa dia dianiaya dulu baru ditembak, berarti kan ini kan meninggal dulu dia. Maka meninggal dulu, maka jalan rekonstruksi atau prarekonstruksi akan berbeda ceritanya begitu. Baik, jadi urutannya menurut Bapak harusnya yang didahulukan adalah otopsi ulang terlebih dahulu, bukan prarekonstruksinya yang didahulukan begitu ya? Iya, karena kita kan sampai sekarang kan tanda tanya besar. Menurut pihak keluarga, menurut pihak pengacara, dan kita semua sudah bukan rahasia umum lagi ya, bahwa dari gambar yang beredar itu dikatakan ada penganiayaan, ada bekas luka-luka yang bukan luka tembak. Tapi saya nggak bisa berpendapat bahwa itu yang benar yang mana. Yang bisa menentukan itu adalah ahlinya, ahli forensik. Walaupun saya dan seluruh polisi diajari tentang forensik ya, khusus terkait juga dengan kriminalistik, terkait dengan kedokteran forensik, tapi saya tidak punya sertifikat, tidak punya keahlian, tidak punya kapasitas untuk mengadjust gitu, memberikan pendapat. Nah, yang berhak itu adalah dokter forensik. Jadi, nah apalagi sekarang hendaknya juga kalau dalam penggalian mayat nanti atau jenazah juga biar lebih adil, biar lebih terbuka, biar lebih transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, libatkan forensik-forensik pihak luar seperti dari perguruan tinggi atau dari rumah sakit ternama yang akuntabel gitu, supaya nantinya hasil forensik kedua ini, hasil otopsinya bisa dipercaya oleh masyarakat dan secepatnya, kalau bisa nggak usah nunggu sampai Rabu gitu.
Baik, jadi saran Anda harusnya ada pihak luar selain dari Polri begitu ya, untuk turut campur juga dalam proses otopsi ulang nanti. Nah, ini rencana informasi yang kami terima adalah pada hari Rabu baru akan dilakukan otopsi ulang, padahal ini sudah berjalan lebih dari 15 hari. Apakah menurut Anda ini akan menjadi kendala nanti ketika otopsi dilakukan, keaslian dari jenazah dan bekas-bekas lebam ataupun juga sayatan ini tidak mudah untuk dibuktikan? Saya tidak bisa memberikan pendapat yang benar ya, karena saya kan bukan ahli forensik. Tapi kalau semua orang tahu ya, kalau sudah sekian puluh hari apa sudah belas hari itu ada perubahan gitu kan, karena manusia ini kan setelah meninggal kan ada proses pembusukan ya. Jadi pasti ya berubah daripada waktu pertama dia meninggal begitu. Baik, dan sebetulnya kalau dilihat lagi dari keseluruhan kasus ini, siapa sih yang harusnya jadi saksi kunci dalam perkara ini? Yang saksi kunci tapi bisa juga menjadi tersangka ya. Pertama kan yang ngaku nembak, ngaku tanda petik ya. Itu Baradae lah nanti yang harus diperiksa. Dan dia juga yang bisa menentukan untuk prarekonstruksi. Dan keterangan dia benar apa enggak. Terlepas dari benar apa enggak keterangan Baradae ini akan menjadi tersangka gitu ya. Kalau benar dia melakukan penembakan maka dia terlibat itu. Kalau benar dia ikut penganiayaan ya juga dia ditersangka. Kalau benar dia memberikan keterangan bohong berarti kan kesaksian nggak benar gitu. Apalagi kesaksian nanti akan sampai di pengadilan gitu. Satu Baradae. Kedua ya Ibu Sambo ya yang ada di tempat mulai dari awal katanya dia ada di tempat, dia mau dilecehkan ya, dia bisa diminta keterangan untuk mengetahui apakah ini tembak menembak atau ditembak atau mati dulu baru ditembak. Nah kemudian juga Pak Sambo sendiri ya, karena Pak Sambo kan katanya tidak ada di tempat, tetapi setelah ditelepon oleh ibu dalam keadaan histeris dia sampai di tempat, berarti dia tahu ada jenazah di situ. Maka Pak Sambo dimintai keterangan juga, dan penting juga dia dimintai kesaksiannya. Karena apa? Supaya dia tidak tersandra. Kalau tidak bersalah ya jelaskan tidak bersalah. Kalau bersalah ya bersalah, tapi tidak bersalah pun harus dengan bukti forensik gitu. Bersalah pun tidak bisa hanya berdasarkan reka-reka gitu. Kasihan Pak Sambo gitu ya. Nah, kemudian siapa lagi yang berada di tempat? Ya mungkin ada asisten rumah tangga, mungkin tukang kebun, mungkin masyarakat di sekitar. Dan juga harus diingat yang harus diperiksa juga sebagai saksi ya, sementara dia saksi ahli tanda petik ya, dokter forensik. Dokter forensik dari mana itu? Jenazah pertama dibawa kemana? Ke rumah sakit Kramat Jati kalau nggak salah. Dokter itu harus diperiksa. Benar nggak ada luka sayat? Benar nggak ada luka benda tajam? Apakah hanya luka peluru? Benar nggak dokter itu punya keahlian untuk memeriksa jenazah ini? Kemudian siapa saja dokter yang terlibat? Apakah dia sendirian? Kemudian apakah dia memang ahli forensik atau dokter bukan ahli forensik? Nah ini perlu gitu ya. Baik. Nah ini saksi kunci semua gitu. Ya. Baik, artinya ada 4 pihak yang harusnya bisa menjadi saksi kunci dan mengungkap semua yang ada di kejadian ini begitu ya. Terakhir Pak Susno. Lebih Mbak, lebih 4 pihak, termasuk yang ngambil CCTV ya, yang katanya diambil karena rusak. Kemudian ngambilnya tuh atas perintah siapa satu hari. Kemudian decoder ya, decoder itu disimpan di mana gitu kan. Itu kan sangat penting decoder itu karena untuk membuktikan bahwa orang itu terlibat apa tidak. Kalau tidak terlibat maka CCTV itu akan bicara. Kasihan ya, kasihan sekarang ini kita kan pada tanda tanya apakah si A ini terlibat, si B terlibat. Kasihan keluarga Pak Sambo, kasihan juga kepada jenazah gitu ya. Jadi harus harus lebih terbuka lagi gitu. Tapi jangan sampai tidak terlibatnya itu karena dibuat tidak terlibat gitu. Tapi tidak terlibat ya tidak terlibat beneran gitu. Kalau memang terlibat harus segera diproses, jangan berlama-lama gitu ya. Baik. Artinya mudah bagi kepolisian untuk sebetulnya mengungkap siapa yang menjadi tersangkanya begitu ya, karena sekian lama kasus ini berjalan namun sampai dengan saat ini belum juga ada ditetapkan siapa tersangkanya.
Ya mudah, berkali-kali saya terangkan di depan media bahwa perkara ini perkara mudah. Karena TKP-nya sudah jelas, korbannya sudah jelas, yang mengaku nembak sudah jelas, saksi sudah jelas, senjata jelas, kemudian selongsong senjata, selongsong peluru ada, proyektil ada, darah ada, yang mendatangi TKP pertama ada, HP-nya ada, kemudian dokter yang nangani pertama ada, kemudian artinya serba ada lah. Jadi apalagi kesulitan. Dan saya bandingkan dengan menangani mengungkap kasus terbunuhnya seseorang di tengah hutan atau orang mati di sungai hanyut, itu sangat sulit gitu dibandingkan dengan ini gitu. Nah, mungkin yang perkara ini yang membuat sulit adalah hambatan psikologis ya. Nah, inilah yang harus diatasi gitu. Baik, kita tunggu hasil transparansi dari penyusutan kasus ini. Terima kasih Pak Susno Duaji sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.